Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Hamda dengan NIM 191420197. Saya dari kelas Perbankan Syariah kelas S semester 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS yang diberikan oleh Ibu. Yang pertama yaitu perbedaan produk gadai emas yang ada pada bank syariah dan lembaga pegadaian syariah. Yang pertama, pada bank syariah yaitu bank memberikan pembiayaan atau pinjaman kepada nasabah dengan prinsip card dalam rangka rahan dengan menggadaikan emas nasabah sebagai jaminan, dan nasabah diwajibkan membayar biaya pemeliharaan atau sewa kepada bank berdasarkan prinsip ijarah. Gadai emas yang dijalankan oleh Bank Syariah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN nomor 25 DSN strip MUI _3 _2002 mengenai rahan yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahan dibolehkan, dan fatwa DSN nomor 26 DSN strip MUI _3 _2002 tentang rahan emas yang menyatakan bahwa penyimpanan barang atau marhun dilakukan berdasarkan akad ijarah. Selanjutnya yaitu sedangkan produk lembaga pegadaian syariah memberikan solusi keuangan dengan berbagai produk andalannya berbasis gadai atau rahan dan pembiayaan. Adapun akad utama yang digunakan pada produk pegadaian syariah adalah akad rahan. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN nomor 25 DSN strip MUI _2 _2002 tentang rahan dijelaskan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahan diperbolehkan dengan beberapa ketentuan tersebut. Kemudian lembaga pegadaian syariah bebas dari bunga dan yang ada adalah biaya penitipan barang. Dan dasar utama prinsip yang diterapkan oleh kedua lembaga ini sama, yaitu mengacu kepada fatwa DSN. Yang membedakan adalah dalam teknis dan layanannya. Selanjutnya yaitu fasilitas yang menguntungkan menurut saya di antara keduanya yaitu lembaga pegadaian syariah. Selanjutnya yaitu nomor yang kedua, peran lembaga zakat pada masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Apakah sudah melakukan tugas dan fungsinya secara baik untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia? Jawabannya yaitu iya. Menurut saya karena Baznas dan Laj menunjukkan keterlibatannya dalam kegiatan respon terhadap pandemi ini, baik dari program kesehatan maupun sosial ekonomi. Basnas Pusat sebagai contoh hingga 25 Mei 2020 telah menggelontorkan dana sebesar 28,32 miliar yang dialokasikan untuk program darurat kesehatan sebesar 39%, darurat sosial ekonomi sebesar 59%, dan pengamanan program yang ada saat ini sebesar 2%. Pengamanan exciting program ini maksudnya adalah bagaimana menjaga agar program-program penyaluran zakat yang telah berjalan dengan menyasar para mustahik yang telah dibina Baznas ini dapat diminimalisir. Hingga 25 Mei 2020, sebanyak 357.000 mustahik telah menerima manfaat program penyaluran Baznas Pusat di tengah pandemi COVID-19 ini. Angkanya diprediksi akan meningkat dan dapat mencapai 4-5 juta jiwa, menunjukkan bahwa peran zakat semakin signifikan dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya yaitu nomor 3. Pada masa pandemi COVID-19, jenis lembaga keuangan syariah manakah yang mengalami perkembangan yang paling pesat dan mengalami perkembangan yang paling lambat? Jenis perkembangan lembaga keuangan syariah yang paling pesat adalah lembaga amil zakat dan BAZ atau Badan Amil Zakat. Karena Baznas berhasil meningkatkan penghimpunan zakat, infak dan sedekah atau JIS sebesar 30% dari tahun lalu, dan hingga 25 Mei 2020 telah menggelontorkan dana sebesar 28,32 miliar untuk program darurat kesehatan sebesar 39%, darurat sosial ekonomi sebesar 59%, dan pengamanan program saat ini sebesar 2%. Dan perkembangan lembaga keuangan syariah yang paling lambat adalah pasar modal syariah, karena Indonesia negara dengan populasi umat muslim terbesar di dunia, namun setelah 42 tahun diaktifkannya pasar modal syariah, perkembangan pasar modal syariah masih terasa sangat lemah
atau sangat lambat jika dibandingkan dengan pasar modal konvensional. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.